Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Asyik yang session ke-8. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan agenda pada siang hari ini. Acara pada siang hari ini akan dibawakan langsung oleh pengurus Forum Excellent BUMN, yaitu Bapak Firmanto Purdi dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Beliau merupakan salah satu pengurus FEB, yaitu sebagai sekretaris umum di FEB, dan juga dimoderator langsung oleh Bapak Darlim Tampu Bolon dari Perum LKBN Antara. Beliau juga merupakan salah satu pengurus dari Forum Excellent BUMN. Untuk materi pada siang hari ini akan dibawakan langsung oleh Pak Firman terkait dengan the new paradigm in the strengthening business excellence implementation. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan peraturan tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, untuk nama, mohon Bapak Ibu sekalian menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian mohon dapat memastikan audionya jika tidak berkenan untuk berbicara. Dan juga untuk link evaluasi akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian melalui slide selanjutnya dan juga di dalam kolom chat. Untuk materi pembicara akan kami berikan linknya di dalam slide selanjutnya dan juga di dalam kolom chat. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin menanyakan kepada pembicara, dapat menanyakan langsung ke dalam kolom chat yang nantinya akan diseleksi oleh moderator untuk ditanyakan kepada pembicara. Untuk session kali ini ada sedikit perbedaan, sehingga dibagi beberapa sesi, sehingga sesi yang pertama nantinya akan ada pertanyaan secara langsung, secara lisan kepada peserta yang nantinya akan dijelaskan secara langsung oleh moderator. Dan kepada para peserta, mohon untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung untuk memastikan keamanan webinar pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kami dari Forum Excellent BUMN mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1441 Hijriah kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran dan semoga amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kami memulai acara berikutnya, alangkah baiknya acara ini didahului dengan membaca doa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan jempolnya, ini merupakan bentuk apresiasi kepada pembicara dan juga untuk memastikan jaringannya. Oke, baik, jaringan aman. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa link. Di sini ada beberapa link materi. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi pembicara di kolom tersebut. Dan juga kami sedang menjalani beberapa survei. Yang pertama adalah Business Excellence Expert Mapping Survey. Mohon Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya untuk mengisi link tersebut. Dan juga beberapa link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellent BUMN. Mungkin dapat difoto, diketik, dicatat, atau di screenshot. Baik. Selanjutnya, sebelum saya memasuki acara selanjutnya yang akan kami berikan kepada moderator untuk membawakan acara selanjutnya. Untuk itu ada acara yang pertama yaitu sambutan dari pengurus Forum Excellent BUMN kepada Bapak Hendri selaku Wakil Ketua Umum 3 Forum Excellent BUMN. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya dalam acara webinar session ke-8 ini ya. Saya diberikan amanah untuk membuka acara webinar ini. Yang kami hormati para guru kami, tim ahli dari Forum Excellent BUMN, kemudian kepada pengurus FEB, kemudian penggiat bisnis excellent, akademisi, dan seluruh partisipan.
Sampai selamat berjumpa kembali di acara webinar 8 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di tempat masing-masing sekarang ini bisa bekerja, beribadah, dan belajar bersama-sama. Baik, sebentar lagi kita akan mendapatkan pelajaran dari expert kita, Pak Firmanto. Tidak diragukan lagi, beliau adalah expert dalam business excellence, dan kami di Telkom sudah 2 kali dikunjungi beliau sebagai asesor. Kita yakini beliau akan memberikan materi yang sangat update, begitu. Sedikit saya quote pembelajaran yang kami dapatkan dari webinar di sebelahnya, sebelumnya. Jadi menurut analisis Global Center for Digital Business Media, kemudian teknologi, kemudian telco, begitu, kemudian retail, finance. Itu 5 bisnis terbesar yang akan terkena dampak dari bisnis digital. Ada juga professional services. Nah, hari ini Forum Excellence BUMN adalah salah satu lembaga professional services yang telah, kemudian sedang, dan selalu agile dalam memenuhi harapan stakeholder-nya. Webinar ini merupakan salah satu dari sekian inisiatif Forum Excellence BUMN yang diinisiasi oleh beberapa inovator yang handal dari pengurus FEB dalam mungkin mereview kembali bisnis modelnya. Ke depan, mungkin acara-acara seperti ini, termasuk misalnya adalah pelajaran training online, akan menjadi salah satu bisnis model yang akan menjadi acuan yang dikembangkan oleh FEB. Akhirnya kami berterima kasih atas atensi seluruh partisipan, juga webinar atau penginisiasi webinar FEB ini yang telah konsisten, selalu mengupdate pengetahuan dan mindset demi mendukung visi misi negara dan visi misi FEB khususnya. Selamat sharing dan berdiskusi BUMN untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Henry selaku Wakil Ketua Umum 3 dari Forum Excellence BUMN atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara berikutnya. Beliau adalah Bapak Darlim Tampobolon, MKOM. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2002, yaitu dengan jurusan Computer Science. Dan juga beliau bekerja di salah satu BUMN, yaitu Perum LKBN Antara, dengan jabatan Head Division pada bagian Internal Control antara National News Agency, dan juga beliau memiliki beberapa ketertarikan dan juga pengalaman terkait dengan strategic management, strategic planning, performance management, product management, business process improvement, quality assurance dan management, multimedia business, dan media observer. Dan juga beliau merupakan salah satu pengurus dari Forum Excellence BUMN, dan juga beliau merupakan pernah menjadi moderator pada webinar-webinar sebelumnya. Untuk itu, kepada Bapak Darlim Tampobolon, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam excellent. Yang terhormat Ketum FEB Pak Henry yang tadi sudah memberikan sambutan untuk WFA ke-8 kali ini, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir berpartisipasi dalam WFA ke-8 kali ini. Marilah pertama kita ucapkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang masih bisa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Utamanya adalah nikmat kesehatan. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu muka untuk ikut sharing knowledge yang diselenggarakan oleh FEB. Saya Darlim Tampobolon dari LKBN Antara. Mohon izin untuk memandu webinar WFA hari ini
yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan hasil-hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi kepada para Sobat Excellent yang hadir. WFA kali ini diselenggarakan oleh FEB sebagai bentuk keinginan kita untuk selalu menggiatkan semangat belajar, menggali keilmuan, walaupun dalam situasi yang mungkin sulit bagi kita, tapi saya kira semangat yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu, Sobat Excellent, mulai dari WFA pertama sampai ke-8 ini luar biasa ya, bahkan sampai lebih dari 100-an gitu dalam daftar yang kami terima. Untuk WFA kali ini juga demikian, sudah lebih dari 100 dan kemudian akhirnya karena keterbatasan tempat, maka panitia mencoba untuk membatasi ya jumlahnya. Pada kali ini, Bapak Ibu semua, Sobat Excellent, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah paparan yang saya sudah intip-intip sedikit materinya, itu sangat menarik ya. Ada satu perspektif yang ditawarkan yang baru mungkin kalau bagi saya pribadi, ya, yaitu berjudul The New Paradigm in Strengthening Business Excellence Implementation. Yang kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan, artinya adalah paradigma baru dalam rangka memperkuat penerapan business excellence di perusahaan. Yang akan menjadi narasumber WFA kita kali ini adalah yang tidak asing lagi, selalu hadir dalam setiap WFA dan pengurus inti dari BUMN, yaitu Bapak Firmanto Purdi. Saya akan sampaikan biodata beliau. Nama lengkapnya Insinyur Firmanto Purdi, MM. Status sudah menikah. Alamat emailnya firmanto.purdi@gmail.com. HP beliau seperti yang tertera di screen Bapak Ibu ya. Adapun pendidikan beliau menamatkan dari Teknik Geologi UPN Veteran di Yogyakarta tahun 1993 untuk S1-nya. Lalu beliau lanjut ke IPB, di IPB dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada tahun 2006. Adapun saat ini beliau bekerja di PT Bank Negara Indonesia atau BNI Persero Tbk sejak tahun 1995 dan jabatan terakhir beliau adalah Corporate Secretary. Beliau juga di dalam Business Excellence sudah banyak malang melintang, ya, antara lain beliau adalah instruktur KPKU BUMN, baik itu terkait dengan interpretasi maupun asesor training dari tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian juga beliau adalah bagian dari tim Quality Assurance Assessment KPKU BUMN sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan juga beliau di internal BNI 46 juga dikenal sebagai Quality Assurance Assessment, melakukan Quality Assurance Assessment dari tahun 2015 sampai sekarang. Kompetensi beliau adalah di strategic dan financial planning. Nanti akan kita sama-sama dengar dari kompetensi beliau ini akan muncul penajaman di sisi strategic thinking ya, kalau saya tidak salah lirik nanti tadi bacaan dari presentasi beliau. Beliau juga punya kompetensi di Malcolm Baldrige Performance System dan Corporate Communication. Corporate Communication ini karena memang beliau adalah bagian dari Corporate Secretary ya. Adapun pengalaman organisasi beliau di FEB khususnya adalah bahwa di periode 2015-2018 beliau pernah menjabat menjadi koordinator bidang kelembagaan FEB dan pada periode ini 2018-2021 beliau adalah sekretaris umum FEB. Itu perkenalan singkat dari Pak Firmanto Purdi. Saya kira sekali lagi materi ini sangat menarik, mohon perhatian, partisipasi nanti juga dalam tanya jawab dari Bapak Ibu semua untuk kita gali insight, wawasan, ya pengetahuan dari narasumber kita. Karena kompetensi keilmuan dan pengalaman beliau yang akan menghubungkan antara paradigma yang seharusnya dipunyai oleh para pelaku business excellence, khususnya dengan strategic thinking dalam rangka untuk business excellence framework ini sangat penting bagi kita untuk bisa mewujudkan kinerja excellent di perusahaan. Tidak berpanjang lebar, kepada Pak Firmanto Purdi kami persilahkan. Saya akan bagi waktunya untuk Bapak Firmanto, ada waktu 20 menit untuk presentasi, lalu kemudian kita lanjut tanya jawab 20 menit. Gitu.
kepada Pak Firmanto langsung saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Darlim Pambubelon dari LBN Antara. Bapak Ibu sekalian, siang ini di dalam Webinar Forum Excellent BUMN ASIK WFA 8, saya membawakan topik yaitu The New Paradigm in Strengthening Business Excellence Implementation. Baik Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke materi itu, mungkin saya batasi dulu terkait masalah definisi paradigma. Artinya paradigma di sini adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Sehingga paradigma ini juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Dan ini menarik, ada satu pendapat juga terkait paradigma, yaitu Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Di situ Stephen Covey mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Next ya, udah lewat. Oke, sekarang yang kita hadapi saat ini, dunia sedang menghadapi tantangan berat. Tantangan yang sangat serius karena pandemi COVID-19 ini. Nah, sepertinya kita yang khawatirkan bersama ini mempengaruhi bisnis kita hingga finansial secara global. Nah, kalau kita lihat, pada dasarnya wabah corona ini membuat ekonomi berbagai negara terjungkal ya, karena ekosistem bisnis atau bisnis ekosistem yang sedang terhambat atau terganggu implementasinya. Nah, di dalam COVID-19 ini, kita diminta untuk yang namanya stay from home, work from home. Kemudian kita diminta istilahnya yang namanya juga istilahnya pray for home, from home. Kemudian yang menarik adalah kalau kita lihat secara nasional, ini sampai-sampai yang namanya ujian nasional pun di-cancel. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, kenapa sih harus seperti itu? Kita mungkin selama ini tahu bahwasanya semua yang kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ini masalah utamanya. Tetapi yang menarik adalah ada masalah utama lainnya. Langsung next langsung ke grafik. Masalah yang menarik adalah, ya ini dia. Pada saat kita lihat, ternyata kita bisa mendefinisikan dalam satu grafik ini dikaitkan dengan bagaimana cara pandang kita. Kita perhatikan dalam grafik ini, ada sumbu Y di sini berbicara tentang durasi atau proses penyebarannya wabah ini sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sumbu X, di sini kita lihat yaitu jumlahnya daripada yang terdampak daripada COVID-19 ini. Di dalam grafik ini ada dua warna grafik, satu warna merah, ya. Kalau kita lihat warna merah ini, dia dari sisi penyebarannya dia relatif lebih cepat, lebih pendek. Kemudian dari sisi jumlahnya dia lebih banyak, lebih tinggi, atau istilahnya penyebarannya secara rapid. Kemudian dari yang warna biru, ini penyebarannya dia waktunya panjang, tapi kalau kita lihat dari yang terdampak, relatif lebih pendek jumlahnya. Nah, yang menarik dari dua grafik ini, ada satu garis yang kita tarik di sini, yaitu garis di mana kemampuan pelayanan kesehatan kita yang bisa kita berikan kepada yang terdampak ini. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan, bagaimana kita bisa punya asumsi bahwasanya dengan garis yang kita tarik ini, sehingga ini bisa menyatakan bahwasanya ada sesuatu yang harus perlu kita lakukan. Sekarang kita sebagai contoh begini. Di dalam grafik merah, dengan waktu yang pendek, tapi penyebarannya begitu cepat, ini ada satu bagian grafik yang kalau kita lihat di garis-garis yang daripada pelayanan dari kesehatan,
dari jumlah dokternya, dari fasilitas dan sebagainya, ada sebagian yang tidak tertangani. Sehingga dengan bahasa lain, kita bisa bayangkan dalam waktu yang singkat, semuanya numpuk di satu tempat yang terdampak ini, sehingga ada sebagian yang tidak tertangani kesehatan. Ini yang kita khawatirkan bersama. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat di dalam kurva yang berikutnya, walaupun waktunya panjang, tapi secara keseluruhan, dari yang terdampak ini bisa tertangani. Ini dengan bahasa lain kita mengatakan adalah flatten the curve. Artinya bagaimana kita melakukan flatten the curve ini. Sehingga dengan cara pandang seperti inilah muncullah tagar-tagar yang kita sekarang alami gitu ya. Jadi kalau grafik merah itu kita bicara tentang without protective measure, dan yang grafik biru adalah kita bicara tentang with protective measure, artinya terkendali semuanya. Itu gambaran tentang COVID-19, sehingga muncullah bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan sebagainya. Nah, harapan kami di sini, bagaimana paradigma ini bisa disosialisasikan dengan baik, sehingga ini bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, khususnya kalau kita dalam organisasi, adalah karyawan secara keseluruhan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada Business Excellence Framework. Business Excellence Framework ini, kalau bahasa di BUMN-nya adalah KPKU, kriteria penilaian kinerja unggul, yang mana adalah kriteria yang diambil dari diadop dan diadaptasi dari Malcolm Baldrige. Kalau kita perhatikan di sini ada kategori 1 sampai dengan kategori 6. Di sini adalah bicara tentang kategori proses dengan pendekatan dimensi ADLI, approach, development, learning, dan integration. Kemudian kita bicara tentang kategori 7. Kategori 7 ada 5 juga, 71 sampai dengan 75. Di sini bicara tentang result, hasil, pendekatan adalah let's see. Dan let's see adalah level, trend, comparison, integration. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu di sini adalah bicara tentang kategori 1. Next. Kategori 1 tentang leadership. Ini yang menarik. Sebagai seorang leader, tidak hanya bisa memimpin saja, tetapi di sini ada 5 hal besar yang menjadi perhatian sebagai seorang leader. Artinya dia harus bisa meng-guide bagaimana gerbong ini bisa dia bawa mau kemana. Kemudian dia harus bicara tentang sustainable, artinya bagaimana perusahaan ini bisa sustain menghadapi situasi apapun juga. Kemudian di sini juga berbicara tentang governance system, bicara tentang fulfill legal, etik, dan sebagainya. Kemudian juga bicara tentang societal responsibilities. Nah, dari pertanyaan leader ini ada satu yang menarik yang saya kutip di sini adalah, yaitu the leadership category as how senior leader personal action guide and sustain your organization. Kita lihat di sini, kalau selama ini, berapa tahun terakhir ini, kebanyakan dari leader selalu berpikir yang namanya shareholder perspektif. Kita melihat dari sisi compliant. Artinya, perusahaan itu dilihat compliant nggak dia. Kalau dia compliant, baru kita bicara tentang excellent. Nah, ini yang mungkin membedakan kita, cara pandang kita. Nah, yang saat ini yang kita harapkan adalah, dengan adanya KPKU atau Malcolm Baldrige yang kita adopsi tersebut, kita sudah yakin dan percaya bahwa di dalam excellent itu ada compliant. Sehingga ekstrimnya kita sudah tidak lagi perlu istilahnya membahas secara detail tentang compliant, karena sebenarnya di dalam excellent itu sudah ada compliant-nya. Artinya kita bisa lebih fokus pada excellent dengan harapan kita bisa punya daya saing world class company. Di sini yang mengacu pada excellent creating value atau stakeholder perspektif gitu ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, di sini ada satu buku yang saya coba adopt gitu ya, yaitu dari Roger Kauman. Di sini kita sebagai leader, kita diminta untuk bagaimana cara berpikir dan bertindak benar. Di situ diharapkan untuk kita berpikir, next ya, untuk kita berpikir, kita harus melalui yang namanya level mega. Kemudian level makro, terakhir baru bicara tentang level mikro. Ini cara kita berpikir. Beda dengan kalau kita bertindak. Bertindak kita dari yang kecil. Bertindaklah kita mulai dari sisi company, dari sisi customer, baru dari sisi yang namanya community. Saya akan coba bahas satu-satu.
Pertama adalah tingkatan-tingkatan berpikir, yaitu bicara tentang mega. Berpikir mega, yaitu berpikir untuk level societal needs atau kebutuhan masyarakat atau community. Yang akan memberikan tentunya adalah outcome. Berpikir untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan berpikir bagi seluruh umat manusia. Berpikir mega ini memerlukan pemikiran yang strategik gitu ya. Dan ini ada beberapa BUMN kita sudah mulai berpikir mega, sebagai salah satunya dalam membentuk yang namanya kategori 5 ya. Kita bicara tentang fokus tenaga kerja, dia tidak lagi bicara tentang bagaimana menciptakan tenaga kerja untuk perusahaannya, tapi dia bagaimana menciptakan tenaga kerjanya untuk merah putih, untuk Indonesia. Ini luar biasa. Ini cara berpikir mega. Kemudian kita lihat next berikutnya. Makro, berpikir untuk level industrial need atau customer yang akan mendapatkan output tentunya. Untuk ini memerlukan perencanaan taktikal. Ya, kalau tadi bicara tentang strategis, ya, strategik, sekarang berpikir secara teknikalnya. Kemudian berikutnya adalah bicara tentang mikro, berpikir tentang mikro, yaitu untuk level professional need atau company yang akan menghasilkan produk atau jasa dan memerlukan perencanaan yang sifatnya adalah operasional, teknis nih. Nah, yang menarik di sini adalah jika kita berpikir secara makro, di atasnya mikro, makro kita berpikir secara makro, maka level mikro dan level makro akan kita peroleh. Suaranya tidak terdengar, Pak Firman. Hang ya? Suaranya hilang. Pak Firman, mohon maaf, suaranya hilang. Coba saya koordinasikan terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Suaranya hilang, Pak. Ya, Pak sedang koordinasikan dengan narasumber. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Firman kembali. Ya, halo Pak, sudah terdengar ya? Oke, ya, ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke jika kita berpikir secara makro, saya ulang lagi, maka level mikro dan level makro akan kita peroleh. Dan sebaliknya pada saat kita berpikir secara mega, maka level mikro, level makro, dan level mega akan kita peroleh semuanya. Nah, ini dicontohkan di situ adalah Google, Facebook, dan juga iPad ya. Para pembuatnya kemungkinan besar memikirkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Ini dicontohkan adalah Steve Wozniak, ya, co-foundernya Apple, bersama Steve Jobs dan Ronald Wayne, menginformasikan bahwa iPad dibuat dengan pemikiran agar umat manusia biasa lebih memanfaatkan panca indera yang dimilikinya, ya, yaitu indera peraba dalam arti. Nah, sini terbukti ya, dengan cara berpikir mega seperti itu, Apple bisa mendapatkan semuanya. Dari sisi company dapat, dari sisi customer dapat, dari sisi community dapat. Kemudian berikutnya adalah pemimpin yang menggunakan strategic thinking atau selalu berpikir mega thinking, yaitu berpikir berawal dari akhir, ya, atau dengan bahasa lain adalah begin, ya, begin with the end in mind. Ya. Dengan berpikir seperti itu, harapannya akan memberikan satu yang jumlah lebih banyak, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, the more you give, the more you get. Ya, ini yang mungkin menarik buat kita. Makanya kalau kita selama ini, kenapa ada PKBL dan sebagainya, salah satunya adalah sebenarnya mengacu ke arah sini. Karena kita adalah tidak hanya dari sisi individu, tapi kita adalah bagian dari sosial. Kemudian Roger Kaufman menjelaskan bahwa strategic thinking and planning menggambarkan masa depan yang diinginkan dengan fokus pada hasil. Istilahnya di sini dengan N gitu ya, level meganya. Ini gambaran kita, begin with the end in mind. Kemudian berikutnya adalah next ya.
Lalu bagaimana alignment-nya antara strategik, mega, makro, dan mikro? Kalau kita lihat dari gambar berikutnya, next ya. Berikutnya. Ya, dari gambar ini kita lihat mega, makro, mikro. Ini adalah cara berpikir kita. Kemudian cara bertindak kita justru sebaliknya dari bawah, company, customer, dan community. Hubungannya adalah kalau kita bicara mega, tentu kita bicara tentang bagaimana community, bagaimana outcome kita. Bicara makro, bicara tentang customer, bicara tentang output kita. Ya. Bicara tentang mikro, bicara tentang company, bicara tentang produk atau jasa kita. Dan tentunya ini adalah pendekatan-pendekatan kita. Kalau kita bicara mega, tentunya pertanyaannya jauh lebih dalam lagi, artinya bukan lagi perusahaan kita mau apa ini, tapi istilahnya perusahaan kita dibentuk untuk apa? Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita ini? Nah, ini yang kita akan menekankan seperti itu. Jadi, untuk berpikir mega, kita harus memiliki spirit of giving. Melalui cara berpikir mega, berarti kita pula menerapkan konsep the more you give, the more you get. Next. Lalu alignment of mega, makro, dan mikro, ini dijelaskan lagi di sini. Bicara tentang mega, bicara tentang ideal vision, ya, bicara tentang societal contribution. Bicara tentang makro, kita bicara tentang mission and goals. Kemudian bicara tentang micro planning, kita bicara tentang function and task. Kemudian bicara tentang activities and program, bicara tentang personal, facilities, finance, dan sebagainya. Ini bicara tentang min daripada proses itu sendiri. Kemudian berikutnya. Ya, sebagai conclusion, kita berharap apa yang sudah kita lakukan ini dengan cara berpikir seperti itu, semuanya yang kita harapkan seperti daya saing meningkat, laba usaha meningkat, pendapatan meningkat, kepastian lainnya tentunya meningkat. Dan sekali lagi, dalam implementasi KPKU ini ada satu poin yang cukup menarik, yaitu jangan lupa minum kopi. Kopi, tapi di sini kopi singkatan ada, yaitu adalah komitmen, optimis, profesional, dan inovasi. Sebagai kata penutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya we didn't apply the Baldrige atau Business Excellence konsep ini to win an award. Jadi kita menerapkan ini tidak hanya untuk bicara tentang award, tapi we did it to win customer, we did it to grow, we did it to prosper. Itu adalah kata kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas paparannya yang sangat menarik. Kita berikan jempol kita ke beliau. Baik Bapak Ibu, dalam sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, saya akan coba bagi menjadi 2 termin. Termin pertama saya coba mengkombinasikan antara pertanyaan langsung dengan pertanyaan yang nanti akan kami pilih melalui chat ya. Sebagai bentuk untuk kemudahan, saya kira saya akan berikan pertanyaan langsungnya kepada ini the first in, the first serve. Kepada Pak Toto, silakan mengungkapkan pertanyaannya, Pak. Secara langsung. Pak Toto, dengar? Ya, silakan Pak Toto. Ya. Oke, Pak. Saya sangat menarik sekali ini paparan dari Pak Firmanto. Tapi coba saya masuk ke lebih dalam Pak terkait tadi Bapak terakhir terkait alignment bahwa sebetulnya antara new paradigma dengan konsep business excellence dengan kita menggunakan strategic thinking di level mega ya ini secara teorinya luar biasa hebatnya. Bagaimana pintu masuk ini ya kan ke dalam ngerunning strateginya sehingga apa di era COVID ini kan era yang sangat-sangat tidak mendukung dalam rangka mendorong stakeholder requirement dan seterusnya Pak. Ini kira-kira seperti apa Pak? The real bagaimana kita ngelink pintu masuk dari new paradigm yang kita berpikir mega, strategic thinking dalam memasukkan ke konsep business excellence tadi Pak. Terima kasih. Ini tantangan berat buat leader nih. Ya. Terima kasih banyak Pak Toto. Langsung Pak? Ya langsung Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto
Luar biasa Pak Toto. Ini Pak Toto Suhu nih. Lulusan Jerman ini ya. Ya, artinya di sini Pak Toto, saya lebih melihat pertama dari sisi secara umum, artinya dalam situasi normal itu. Tapi mungkin istilahnya bisa juga dilakukan pendekatan secara kondisi seperti ini. Yang jelas bicara tentang mega ini, bicara istilahnya, kalau saya tadi ada satu slide ya, saya mengatakan adalah begin with the end in mind. Artinya sebagai seorang pemimpin itu, mungkin bisa ditampilkan juga, artinya sebagai seorang pemimpin itu, dia harus bisa melihat dari sisi goals-nya. Artinya kita menarik dari sisi justru memulai dari akhir. Istilahnya memulai dari akhir itu artinya kita tidak lagi berbicara apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Kemudian kita harus apa yang kita lakukan dan sebagainya. Itu ibaratnya kalau kita di sini, mungkin saya kasih gambaran sedikit Pak, kalau boleh. Ibaratnya kita dalam satu labirin gitu ya, dalam satu labirin, kalau kita melihat sesuatu dalam labirin ini, kita berhadapan dengan labirin ini, kita akan terus terang akan agak merepotkan buat kita. Mana jalan masuk tadi, mana jalan keluar kita akan nggak melihat. Tapi kalau kita mencoba melihat secara helikopter view, artinya kita tarik ini ke arah visinya, begin with the end in mind tadi, sebenarnya kita ini dilahirkan ini, perusahaan kita ini diciptakan ini sebenarnya untuk apa ini? Lalu apa yang bisa kita kembangkan dari kompetensi-kompetensi yang kita miliki dan sebagainya. Nah ini yang kita mencoba untuk memulai masuk dari sisi mega ini, dari sisi sini Bapak. Artinya begin with the end in mind ini kita melihat dari sisi goal kita, lalu kita akan masuk dan kita akan mencoba menguatkan, mengkapitalisasi apa yang kita miliki dan sebagainya. Mungkin itu pendekatannya Pak Toto. Jadi intinya kita mencoba melihat sesuatu itu secara helikopter view untuk lebih memudahkan kita dalam mengimplementasi bisnis kita yang ada sekarang ini. Mungkin itu gambaran sekalian Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Pak Toto cukup clear ya. Selanjutnya kita akan dengar pertanyaan langsung dari, saya pilih di sini Pak Khotibul Umam. Beliau ada beberapa pertanyaan. Silahkan Pak, bisa dipersingkat ya, dipadatkan. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatannya saya untuk menyampaikan pertanyaan. Cukup menarik sekali yang dipaparkan sama Pak Firmanto ini. Makanya saya juga tergelitik untuk menanyakan. Tadi disampaikan kaitannya dengan yang berpikir mega, makro, mikro. Terus dikaitkan dengan konsep business excellence yang ada yaitu KPKU. Nah, dalam kondisi COVID ini kan kemarin sudah dipaparkan cukup menarik sekali. Nah, saya menanyakan kaitannya dengan untuk mengatasi dengan yang paparan Bapak terakhir itu laba meningkat, pendapatan meningkat. Nah, dengan adanya laba meningkat, pendapatan meningkat, apakah itu menjamin bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba itu pasti meningkat? Itu satu. Terus yang kedua, kaitannya dengan berpikir mega, mikro, makro. Nah, apakah para senior leader di BUMN di Indonesia ini, apakah sudah menerapkan itu? Karena apa? Karena kalau memang sudah menerapkan dari teori yang Bapak paparkan, itu ya bisa dikatakan pasti berhasil, kan itu. Tapi buktinya masih banyak BUMN yang rugi melulu. Apakah itu juga bisa menjamin bahwa dengan sudah diimplementasikan itu pasti kinerja perusahaan itu pasti meningkat? Mungkin itu Pak yang bisa saya coba tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Umam. Langsung Pak Firmanto untuk menjelaskan.
Baik, terima kasih Pak Kutub Imam. Ini semuanya dari KS nih ya. Baik, ini menarik sekali Bapak sekalian. Kita mengimplementasikan KPKU yang kita adopt dan atas aduan Pak Pembarit itu sejak 2012 gitu ya. Artinya sudah masuk ke 7 assessment. Dan kalau kita perhatikan di antara 143 BUMN itu sampai dengan hari ini ada 9 ditambah 22, berarti adalah 31. Ada 31 BUMN masuk di emerging industry leader ke atas. Saya tidak berkompeten untuk menjawab apakah ini direksi ini sudah sesuai tidak. Saya tidak berkata seperti itu, tapi silakan saja, mungkin Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Artinya saya hanya mengatakan di sini dari 143 itu ada 31 BUMN masuk di dalam industry leader, emerging industry leader dan ke atas gitu ya. Dan industry leader gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di BUMN kita ini ada beberapa BUMN yang sudah mencoba mengimplementasikan bagaimana cara berpikir mega. Dan suatu keberuntungan juga saya waktu itu punya kesempatan juga untuk melihat salah satu BUMN kita, yaitu BUMN AP2 ya, salah satunya. Bagaimana senior leader dalam hal ini di root-nya membangun bisnis ini, dia melihat dari sisi bagaimana istilahnya tadi, begin with the end in mind. Artinya bagaimana memulai dari sesuatu yang dari akhir. Dia melihat AP2 ini dibentuk untuk apa? Dia melihat justru dari akhir. Kemudian dia masukkan. Dan kalau kita lihat presentasi beliau pada saat kemarin di BPA 2020 yang kita ajarkan acara itu menarik sekali bahwasanya bagaimana seorang pemimpin ini pada saat dia bisa menyampaikan pola pikirnya, keyakinannya, kemudian dia sosialisasikan kepada grupnya atau istilahnya bawahannya atau gerbongnya. Ini yang menarik, bagaimana semua orang yang ada di dalam perusahaan itu meyakini bahwasanya mereka ini sekarang ada di perusahaan ini dalam rangka apa, untuk apa, dan sebagainya. Sehingga ini akan memberikan kekuatan-kekuatan tersendiri dalam mewujudkan visi itu sendiri. Dengan bahasa lain, kalau saya bisa katakan tadi adalah seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi, adalah kita melihat secara helicopter view. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikannya dari mega masuk ke makro, kemudian masuk ke mikro, dan sebagainya. Nah, lalu yang menarik adalah apakah tercapai yang kita produksi tadi? Harapannya demikian, Bapak, Ibu sekalian. Karena pada saat kita berpikir secara mega itu, tentunya kita akan bisa tahu persis apa yang bakal kita kerjakan, strategi apa yang kita terapkan, kemudian secara taktikal maupun secara teknisnya seperti apa di lapangan, ini akan lebih mudah untuk mendorong sekaligus mengajak karyawan-karyawan atau tenaga kerja ini untuk mewujudkan satu langkah kita, yaitu visi kita yang kita tuju tadi. Mungkin gambarnya seperti itu, dan satu hal yang ingin saya sampaikan, tentunya cara berpikir mega, makro, mikro ini tidak berdiri sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Artinya, saya kasih contoh tadi adalah salah satu dari bagian dari kategori 1. Tentunya dari kategori 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagai kategori proses, tentu punya peran yang sama besarnya. Betullah tentunya sebagai akhir yang kita utamakan adalah masalah result. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan nanti mungkin kalau kurang kita bisa jelaskan secara detail untuk bagaimana untuk mendorong bahwasanya senior leader itu harus memiliki kapasitas seperti itu. Mungkin itu gambaran Pak Kutub Umum. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Jawaban dari Pak Firman ini sekaligus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang agak mirip ya dari Pak Agung, Pak Ansyarif ya tentang bagaimana cara implementasi konsep atau strategic thinking dari mega, makro, dan mikro ya di perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Pak Firman, ada ini nggak? Ada semacam hasil riset nggak? Kira-kira yang leaders kita di BUMN ini berapa banyak sih komposisinya lah gitu ya, yang sudah berpikir seperti yang Pak Firman sampaikan tadi, yang mega lah khususnya gitu. Ya, saya mungkin
tidak kompeten untuk menjawab itu, Pak Darlin, tapi Oke. ada beberapa yang saya lihat sudah menerapkan seperti itu. Salah satunya saya pernah tadi disampaikan oleh Pak Waketum ya, diberi kesempatan untuk melihat Telkom. Nah, di situ salah satunya saya melihat bagaimana Telkom berpikir secara mega, melihat perusahaannya seperti apa. Kemudian itu juga kembali di AP2 saya juga melihat dari situ. Bahkan kalau kita lihat di beberapa layar-layar advertising-nya di situ selalu bicara tentang bagaimana cara berpikir mega dan sebagainya. Ini menarik, artinya kita bisa melihat suatu perusahaan itu secara utuh, artinya perusahaan ini didirikan untuk apa dan sebagainya, sehingga kita bisa fokus dan kita bisa tetap komitmen untuk bagaimana mewujudkan visi yang kita lakukan seperti ini. Mungkin itu gambaran sedikit. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita masih punya banyak waktu ya. Pertama karena memang Pak Firman presentasinya tadi juga cukup efektif ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi juga cukup dijawab dengan cukup baik ya. Jadi saya kira ini saya bisa menyalurkan beberapa pertanyaan nih Pak Firman ya. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab lewat chat sekarang. Sesi term yang kedua. Dari Pak Join Trimor. Pak Firman, jika kondisi linear, maka proses berpikir mega, makro, dan mikro itu mudah aja dilakukan. Karena ada benchmark, ada lesson learn gitu ya. Namun kalau ada goncangan, disruption, uncertainty gitu ya, dan pastinya akan terjadi kesulitan karena base-nya tidak ada gitu. Lesson learning-nya nggak ada gitu, benchmark-nya nggak ada, maksudnya begitu ya. Nah, bagaimana cara strengthening business excellence dalam kondisi demikian? Ya khususnya dalam kondisi VUCA atau kondisi outbreak COVID-19 seperti ini gitu Pak. Silakan Pak, satu dulu itu. Baik, terima kasih Pak Join Trimor ya. Memang buku ini sendiri bicara secara situasi normal ya, situasi normal, artinya tidak melihat kondisi seperti sekarang ini. Tetapi kita bisa juga mencari pendekatannya. Artinya pada saat kita berbicara tentang kondisi seperti ini, kebetulan ada perusahaan yang istilahnya juga berkonsultasi gitu ya, dan kami gitu ya, sebagai penyalur kredit gitu ya, sebagai kreditur. Artinya begini, kita pada saat kita melihat situasi seperti ini, kita harus yakin dan percaya kita harus tetap pada situasi kondisi mega. Artinya mega itu artinya kita tetap melihat yang namanya goals-nya seperti apa. Visi kita seperti apa. Kita dibentuk oleh perusahaan ini dibentuk ini sebenarnya untuk apa awalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita melanjutkan, kita ini punya kekuatan apa? Kompetensi apa? Dengan bahasa lain adalah, core kompetensi apa yang kita miliki? Nah, setelah kita meyakinkan bahwa kita adalah perusahaan dengan istilahnya bisnis tertentu, kemudian dibentuk untuk apa dan sebagainya, kemudian kita meyakinkan diri kita bahwa kita punya kompetensi seperti apa. Nah, kompetensi seperti inilah yang akan kita coba salurkan. Artinya memang tidak mudah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada benchmark-nya, tapi inilah namanya out of box. Artinya sama kalau kita kembalikan tadi pada contoh iPad tadi dan sebagainya, awalnya juga tidak ada benchmark-nya. Artinya dia berpikir bagaimana membentuk iPad dengan memungsikan sebagai indera peraba kita, awalnya juga tidak ada. Tapi kita mencoba, sebenarnya pada saat kita punya kompetensi yang kita miliki ini, kita coba kita salurkan. Kita coba diskusikan apa yang bisa kita kembangkan di samping apa yang sudah kita miliki sekarang ini, ada nggak yang lain yang bisa kita kembangkan untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Karena kata kunci saat ini adalah kita, kalau kita bicara dengan pandemi COVID-19 ini, langkah awal adalah kita bertahan ini. Nggak ada pilihan lain. Karena semuanya tergerus gitu kan. Nah, dengan kondisi yang bertahan ini, secara tidak langsung dengan harapan dengan kompetensi-kompetensi yang kita miliki tadi, mungkin dengan bahasa lain, ekstrimnya begini, kita sekarang ini dalam situasi yang red ocean, kita mencoba keluar untuk masuk ke dalam blue ocean. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berat, tapi ini memang menjadi tantangan buat kita semua. Mungkin itu, Pak Trimor. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Firman. Pak Firman tadi sedikit menyinggung tentang compliance ya. Ini agak sedikit keluar gitu, tapi menarik untuk disampaikan juga di sini dari Bu Ratna Sari Dewi. Kira-kira
ada nggak sih gimana sih cara meminimalisir ya? Kalau memang ada benturan gap dari cara pandang para senior leader, champion dan karyawan terkait dengan compliance KPKU itu sendiri. Ya. Dari siapa tadi Pak? Maaf. Bu Ratnasari Dewi, RNI. Ibu Ratnasari Dewi. Baik, terima kasih Ibu Ratnasari Dewi. Ya, menarik Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara tentang perusahaan, khususnya di sini adalah BUMN. Sebenarnya kita harus yakin dan percaya bahwasanya pada saat kita menjadi Dewan Direksi atau BOD ini, Board of Director ini, kita sudah lolos yang namanya fit and proper gitu ya. Nah, saya tidak menerjemahkan lain-lain, tapi ini silahkan diterjemahkan sendiri. Nah, harapan kita dengan kita sudah mengantongi fit and proper ini, tentunya kita sekarang ini tinggal melaksanakan sistem yang ada. Nah, kebetulan kita bicara tentang business excellence ini, kita punya satu gambaran tadi yang di awal tadi ya, bahwasanya di dalam excellence itu sudah ada compliant. Artinya excellent itu melihat sesuatu bisnis itu pertama dari regulasinya semua sudah terpenuhi. Dari sisi etikalnya, behaviornya, dari sisi hukumnya semua sudah terpenuhi dan sebagainya. Sehingga kita tidak lagi direpotkan dengan hal seperti itu. Harusnya pada saat kita sudah fit and proper, harusnya kita bisa fokus pada excellent ini sendiri. Maksud saya tadi seperti itu. Tapi memang menjadi masalah besar ternyata kita fit tapi tidak proper. Sehingga kita muter aja di dalam satu masalah ini, sehingga kita akan sulit fokus pada excellent itu sendiri. Mungkin itu gambarannya secara global ya. Siap. Nggak apa-apa, Pak Firman. Makasih, Pak. Yang berikutnya, Pak Firman ada proporsi nggak dari seorang leaders dalam konsepsi berpikir mega, makro, dan mikro? Ini ditanyakan di beberapa, terutama oleh Pak Dharma juga ini. Ada nggak sih proporsi yang laik gitu ya untuk berpikir? Ya. Di sini dari Pak Dharma ya. Ya. Terima kasih Pak Dharma dan mungkin teman-teman lain yang mungkin relevan dengan pertanyaan itu ya. Ya. Ya, secara khusus memang di sini tidak disampaikan. Artinya batasannya mega itu seperti apa, kemudian makro seperti apa, mikro seperti apa. Cuma di sini digambarkan seperti ini. Mungkin kalau misalkan bisa masuk ke gambar tadi ya. Jadi pada saat kita berpikir atau kita mencoba memikirkan satu cara berpikir kita di sini di halaman 16 ya. Halaman 16. Ke belakang Pak Adit. Di halaman 16. Di sini kita untuk cara berpikir kita diharapkan seorang leader itu harus bisa berpikir secara mega untuk berbicara dari sisi community atau outcome-nya. Kita bisa berpikir secara makro untuk bicara tentang customer dari sisi output-nya. Untuk berpikir secara mikro, kita bicara tentang company untuk bicara tentang produk atau jasa yang kita lakukan. Nah, harapannya di sini memang dalam implementasinya tentunya pasti akan terbagi istilahnya implementasinya gitu ya. Bagaimana CEO, kemudian direksi lainnya dan sebagainya dan mengimplementasikannya. Tetapi artinya di sini tidak dicampur aduk. Artinya dicampur aduk di sini pada saat kita bicara mega sebagai senior leader, kemudian dia masuk dari sisi company, dari sisi produk dan sebagainya. Nah, ini yang maksud saya yang artinya akan mempengaruhi kinerja kita secara optimal, tidak bisa optimal. Tapi harusnya pada saat kita bicara tentang mega, kita bicara tentang community atau outcome-nya. Kita bicara makro, kita bicara tentang customer atau output-nya. Kita bicara mikro, bicara tentang company atau produknya. Nah, dengan segmentasi seperti ini, harapan kita bisa memberikan sesuatu bisa lebih maksimal pada perusahaan. Mungkin itu layer yang bisa saya sampaikan, karena secara batasnya memang tidak ada. Ini lebih pada memang kepiawaian di dalam implementasi daripada perusahaan itu sendiri sebagai seorang leader gitu ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Firman. Yang berikutnya pertanyaan dari Pak Gago dari Semen Indonesia. Stephen Covey dalam 8 Habits-nya yaitu to be great itu menyebutkan bahwa ultimate goal yang harus dicapai adalah keagungan.
apa dan bagaimana hubungan antara business excellence, COVID-19 pandemic ini dan 8 habit tadi, Pak, gitu. Yang Ya. bicara tentang keagungan ini. Baik. Terima kasih, To be Pak great Gago. ya. Ya, Pak Gago dari Semen Indonesia. Memang buku-buku tadi, baik dari Roger Kaufman maupun dari Stephen Covey tadi, berbicara dalam situasi normal gitu ya. Artinya jauh sebelum pandemik ini terjadi gitu ya. Artinya pada saat kita berbicara tentang makro, mega, makro, mikro, dan sebagainya tadi, kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau kita di sini kita melihatnya adalah sesuatu yang istilahnya kita sebut adalah begin with the end in mind. Artinya sesuatu yang hasil akhir yang kita ingin capai perusahaan kita ini mau kemana dan sebagainya. Artinya kita bicara tentang keagungan. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan pandemik COVID-19 ini, tentunya ini bisa kita melakukan pendekatan. Artinya pendekatan ini, sekarang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, kebetulan saya perusahaan perbankan gitu ya, banyak debitur-debitur di sini terus terang kolaps gitu ya, dan terus terang fokus pada kegagalannya. Nah, ini yang kita mencoba berpikir secara tadi, mega tadi, dengan harapan harusnya kita tetap fokus pada yang namanya vision kita. Kita ini memang ini sulit, tapi ini sebagai pendekatan, karena sekali lagi buku-buku tadi adalah dalam situasi normal itu. Pada saat kita dalam kondisi seperti ini, kita hanya melakukan pendekatan, kita tetap yakin dan percaya bahwa perusahaan kita ini adalah, pertama, kembali lagi tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi, artinya kita ini punya vision, ada sesuatu yang ingin kita capai dengan dibentuknya perusahaan kita ini. Yang kedua, dalam implementasinya, kita punya kompetensi-kompetensi yang bisa kita, istilahnya selama ini kita andalkan dan kita tetap kita kapitalisasi ini mau diapakan kompetensi-kompetensi ini? Apakah kita diamkan saja, kita rumahkan? Apakah kita cuma menunggu sampai berapa lama, sementara kita sama-sama tidak tahu ya. Informasi tadi malam bisa jadi sampai dengan akhir tahun. Ini bahaya sekali sampai ini terjadi seperti ini. Nah, ini kita mencoba bagaimana bertahan dengan istilahnya kompetensi-kompetensi yang kita miliki ini, kemudian bagaimana dengan kompetensi-kompetensi ini kita mencoba mencari jalan keluar. Problem solving-nya di sini seperti apa. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan dalam kondisi abnormal seperti sekarang ini. Tapi sekali lagi buku-buku tadi bercerita tentang situasi normal. Nah, pendekatannya adalah kita bisa memaksimalkan dengan apa yang bisa kita miliki, kompetensi-kompetensi yang kita miliki tadi, untuk terus bisa minimal survive dalam kondisi seperti ini. Mungkin itu. Makasih Pak Firman. Sedikit menyinggung tadi Bapak sudah agak nyerempet ke visi ya. Dari pertanyaan Pak Surya, ada Pak Suyanto tadi bertanya. Jadi untuk BUMN ini kira-kira apa sih Pak yang harus diprioritaskan, visinya atau misinya gitu ya yang harus dibentuk? Karena kalau visi itu kalau CEO ganti itu berarti berganti juga kan visi ya. Sementara kalau misi itu diharapkan dia tetap karena dia merupakan penugasan dari pemegang saham. Kira-kira gimana itu Pak? Karena tadi ada leveling, ada staging ya dari berpikir mega itu sampai ke mikro. Ya, terima kasih Pak Suyanto. Luar biasa Pak Suyanto, sangat jeli sekali ya. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang BUMN atau perusahaan secara umum, visi istilahnya given gitu ya. Artinya perusahaan ini, misalkan dari sisi perbankan, misi Anda seperti ini. Misi adalah given ya. Sementara visi ini adalah berkembang. Seperti yang disampaikan tadi Pak Dalim ya. Artinya ganti BOD, ganti visi dan sebagainya. Ya. Makanya di sini dikatakan adalah kalau tadi diperhatikan adalah goals itu ya. Begin with the end in mind, tadi kita bicara tentang goals. Goals ini adalah sesuatu yang memang harus dicapai. Artinya di sini diterjemahkan adalah misinya. Mungkin tadi agak slip of the tongue ya, selimpet ya. Artinya misinya ini memang adalah utama, karena misinya adalah sebagai given yang harus memang kita penuhi untuk kita sebagai perusahaan apa yang dibentuk oleh perusahaan itu, oleh wanita itu sendiri. Mungkin itu Pak Yanto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin terakhir ya, karena kita sudah jam 3 ini. Pertanyaan dari Pak Prima Bagus, TWC, Pak. Ya.
bahwa peran learning dalam konsep Baldrige itu menjadi penting dalam kondisi yang seperti ini. Artinya risk based yang menjadi peluang perusahaan untuk sedikit banyak escape dari masalah yang lebih buruk. Bagaimana kira-kira perusahaan sebaiknya dalam mendorong generasi muda untuk agilitas dalam berinovasi? Ya. Tangkap Pak, esensi pertanyaannya. Gimana Pak? Maaf, sorry. Ya, jadi bagaimana perusahaan dalam mendorong generasi muda untuk berpikir dan bersikap agile gitu ya dalam berinovasi ya. Ini kaitannya dengan tadi ya dikaitkan dengan konsep berpikir mega, makro dan mikro Bapak tadi. Ya. Oke. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Prima dari TBC. Ya, ini memang menarik. Ada satu file yang mungkin bisa ditampilkan ya, yaitu di halaman 23 ya. Halaman 23, mungkin bisa dibantu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang pilihan-pilihan itu tidak terlalu banyak untuk istilahnya di level good performance itu dalam kondisi seperti ini. Pilihannya adalah inovasi. Nah, ini pemahaman ini perlu istilahnya dipahami oleh seluruh gerbong ini sendiri dalam satu perusahaan. Artinya jangan sampai pada saat kita melakukan inovasi, tapi justru teman-teman kita ini justru menghambat dari proses itu sendiri karena tidak pahamnya tentang inovasi itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di halaman 23, bisa di halaman 23. Ya, ini 23 ya, Pak. kalau di situ. Ini 23. Oh, sorry, ke bawah lagi. Bawah lagi. Ya, itu. Ini di atas. Gajah. Bukan, di atas gajah. Di atas gajah. Iya. Oke. Iya. Pak Firman banyak visualnya ini. Ya, jadi kalau kita lihat di situ dalam bobot 700 ke atas ya, di situ adalah inovator. Artinya pilihannya adalah sebagai inovator. Nah, kalau kita lihat 700 ke atas ini berarti kita ada di istilahnya industry leader gitu ya. Kemudian 500 sampai 700 berarti kita masuk di dalam emergency leader. Di sini adalah integrator gitu. Nah, yang menarik adalah di sini. Pada saat kita sudah punya keyakinan bahwasannya kita sudah memang harus hidup dari sisi inovasi. Berarti siapapun gerbong kita, istilahnya mau dia sebagai milenial, maupun istilahnya kolonial, ataupun apapun namanya, artinya ya ini adalah pilihannya. Jadi di dalam implementasi inovasi itu sendiri, kita lihat secara prinsip ada dua. Satu adalah bottom up dari bawah gitu ya. Yang kedua adalah dari top down. Nah, memang kalau kita bicara tentang company wide secara luas, tentunya istilahnya kita berharap adalah top down. Artinya top down ini semuanya memang di lead oleh dari atasnya gitu. Tapi minimal dengan kita melakukan bottom up ini sangat membantu pekerjaan-pekerjaan kita secara tidak langsung juga untuk mendorong daripada bisnis kita sendiri. Mungkin gambarnya seperti itu, Pak Prima ya. Dan tentunya ini juga penting, yaitu masalah jam terbang. Artinya top down ini perlu turun ke bawah untuk melihat bahwasanya pentingnya guidance dalam membangun bisnis excellent ini. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Pak Firman. Sudah jam 3:03 ini. Waktunya sudah lewat ya, sudah cukup ya kali ya. Ada sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak yang menarik ya, yang penting-penting. Saya mungkin kurang bisa meresume dalam waktu yang sangat cepat, sangat singkat ini. Ada baiknya mungkin dari sekretariat nanti akan memfiling ya semua pertanyaan-pertanyaan ini, dan nanti kita minta kesediaan Pak Firman Pak untuk bisa memberikan jawaban-jawaban ya, atau poin-poin jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Iya, terima kasih Pak Moderator, Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Nanti akan coba saya list, akan saya coba jawab, nanti akan disampaikan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Firman. Mari kita berikan apresiasi kepada beliau dengan memberikan jempol kita. Luar biasa, barakallahu fiik. Terima kasih atas wawasan yang diberikan kepada kita semua. Kepada Pak Firman, jadi kami mewakili Ketua Umum FEB itu akan memberikan apresiasi. Oh, terima kasih. Dalam bentuk e-certificate, ya, dan kemudian akan ada token apresiasi yang lainnya, yang ini dirahasiakan Pak, jadi akan dikirimkan nanti ke email Bapak dan ke alamat korespondensi Pak Firman, ya. Silakan nanti ditunggu Pak. Terima kasih. Dan kepada semua peserta, Sobat Excellent yang telah hadir, berpartisipasi, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Kami dari panitia akan juga memberikan e-certificate gitu dan akan dikirimkan lewat informasinya lewat email masing-masing Bapak Ibu semuanya. Dan kepada 2 peserta terbaik akan diberikan token apresiasi berupa pemberian buku V-Theory. Apa judulnya nih? V-Theory, Tata Kelola Perbaikan Kinerja atau Management for Improvement, yang ditulis oleh Bapak Teddy DRD, Quality Assurance di KPKU, di FEB juga, yang nanti akan dikirimkan ke alamat korespondensi Bapak Ibu yang kebetulan menjadi peserta terbaik. Nah, untuk hari ini, peserta terbaiknya jatuh kepada, ini nggak ada backsound-nya, Pak Adit ya? Deng gitu, enggak. Diberikan kepada Pak yang agak pertama tadi, Pak Joni ya? Apa Pak siapa? Joni Trimor. Joni Trimo, ya, Pak Joni Trimo tadi. Dan yang kedua diberikan kepada Pak Prima dari TWC. Wah, terima kasih, alhamdulillah. Ya, selamat. Mudah-mudahan bisa. Ya, selamat kepada Pak Joni dan Pak Trimo ya atas buku yang nanti diterima. Mudah-mudahan dibaca untuk bisa memperkaya wawasan kita juga ya. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang dari kami. Terima kasih atas kedatangannya, partisipasinya. Mohon maaf tidak bisa menyebut dan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu lewat chat, kecuali saya memiliki keterbatasan sehingga harus meresume, mengkompilasi, dan mungkin juga ada yang terlewat untuk disampaikan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, kita akan meminta kesediaan Pak Firman untuk memberikan catatan, pertanyaan, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nanti mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan oleh panitia ke Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang khilaf, ada yang tidak berkenan selama pelaksanaan kegiatan WFA ke-8 kali ini. Terima kasih sekali lagi atas semua partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan acara selanjutnya kepada Sekretariat FEB. Ada beberapa informasi yang beliau akan sampaikan. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Firman ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Darlim yang telah menjadi moderator pada siang hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Pak Firmanto Purdi atas materi yang sudah disampaikan kepada para peserta. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi pribadi maupun bagi perusahaan atau BUMN para peserta semuanya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan peserta. Untuk para peserta nantinya yang sudah mendaftarkan ke dalam link registrasi akan mendapatkan e-certificate yang akan kami kirimkan ke dalam email Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk pada peserta mohon dapat mengisi beberapa link kami. Di sini ada beberapa link. Yang pertama link materi. Plastik mungkin. Ya. Yang pertama di sini ada beberapa link, ada link materi dan juga ada link survei kami, Business Excellence Expert Mapping Survey, dan juga link evaluasi pembicara dan juga link forum Excellent BUMN sebagai evaluasi kami untuk ke depannya.
Dan juga di sini ada beberapa agenda Forum Excellence BUMN yang sedang berlangsung. Ada 10 WFA yang sudah berlangsung, masih ada 2 lagi, yaitu di sini adalah beberapa narasumbernya dan juga ini adalah beberapa moderator yang akan memandu acara tersebut. Dan juga untuk hari Rabu besok tanggal 29 April masih ada agenda FEB WFA yang ke-9 akan dibawakan materinya langsung oleh Bapak Erman Firdaus dari Pusri atau PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan improving leadership skill for team leader KPKU BUMN atau Business Excellence. Beliau juga merupakan salah satu asesor KPKU BUMN dan juga pernah menjadi lead asesor pada asesmen KPKU BUMN 2019. Dan juga moderator pada hari itu juga akan dibawakan langsung oleh Bu Foni Yulina dari PT Kimia Farma Tbk. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan ke dalam link yang tertera di dalam flyer tersebut. Dan juga di hari Kamis, ini ada agenda WFA atau Webinar FEB ASIK, session ke-10 atau yang terakhir. Ini sangat spesial karena pada hari itu, kami sudah bekerja sama dengan PT PN. Beliau merupakan Pak David P. Siombing dari PT PN 3, akan membawakan materinya terkait dengan Business Excellence Implementation in PT PN 3. Dan di sini kami sudah bekerja sama dengan Banaran 9 Coffee yang nantinya akan untuk para peserta akan mendapatkan berupa produk dari PT PN 9 yaitu Banaran 9 Coffee. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam pendaftaran yang sudah tertera di dalam flyer tersebut. Dan juga untuk agenda selanjutnya yang di hari Kamis. Sabtu. Sebentar. Ya. Untuk agenda di hari Sabtu, di sini masih ada beberapa agenda FEB, yaitu BEVC atau Business Excellence Virtual Cafe, session ke-7. Ini akan dibawakan langsung dari Bapak Dudung Prilaksono. Beliau merupakan salah satu QA dari FEB atau Quality Assurance, dan juga beliau merupakan salah satu pengurus dari LPAB. Beliau akan membawakan materi terkait dengan sharpening customer perspective in the midst of COVID-19. Ini akan dibawakan tanggal 2 Mei, hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan juga akan dimoderator langsung oleh pembicara siang ini, yaitu Bapak Firmanto Purdi dari PT BNI Persero Tbk. Dan juga di hari yang sama, di hari Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore, nantinya akan ada kegiatan BVC Session ke-8, yaitu akan dibawakan langsung dari Bapak Teddy Joni Ardi. Beliau merupakan salah satu QA juga dari FEB atau Quality Assurance, dan juga beliau merupakan salah satu dari pengurus LPAB. Beliau akan membawakan topiknya dengan judul Sharpening Strategi Perspective in the Midst of COVID-19. Dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Gaguk Yudarinto dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Namun acara ini akan dibawakan siang hari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Untuk link masih kami buka sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link yang tertera di dalam flyer tersebut. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendapatkan buku V-Teori yang seperti sebelumnya, itu dapat menghubungi kami di nomor sekretariat. Dan juga untuk beberapa informasi selanjutnya akan kami posting di dalam sosial media kami, yaitu di Forum Excellence BUMN di Instagram. Dan juga hasil recording pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat menikmatinya di dalam YouTube channel kami, yaitu di Sekretariat FEB. Mohon dapat di-subscribe, di-like, atau di-komen. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.